Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas AB 4605. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Final Report Cafe Bioskop. Yang pertama ada preparatory question. Cafe Bioskop, Y-nya tidak membosankan, Who kalangan remaja, Where di lapangan terbuka, When-nya pukul 18.00 sampai 23.59, How-nya melalui media sosial seperti Instagram. Selanjutnya ada cafe tradisional. Y menjaga nilai kebudayaan, Who orang tua, Where-nya di tempat yang tenang dengan lingkungan asri, When pukul 7 sampai 17.00, How-nya melalui brosur dan media sosial seperti Facebook. Cafe kapsul, Y tidak membosankan, Who semua kalangan, Where-nya di area bawah tanah, When pukul 10 sampai 17.00, How-nya melalui TikTok dan Instagram. Selanjutnya ada cafe akuarium, Y-nya agar pengunjung dapat merasakan suasana bawah laut, Who semua kalangan, Where di perkotaan yang jauh dari pantai atau laut, When-nya pukul 9 sampai 16.00, How-nya melalui media sosial Instagram serta membuat poster. Cafe artik, Y agar pengunjung bisa merasakan suasana artistik, Who-nya semua kalangan khususnya remaja dan dewasa, Where di dalam mall, When pukul 10 sampai 17.00, How-nya melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Cafe pelajar, Y pelajar dapat merasakan suasana tenang, Who kalangan remaja khususnya para pelajar, Where di luar lingkungan sekolah atau kampus, When-nya pukul 9 sampai 21.00, How-nya melalui media sosial. Selanjutnya ada cafe jungle, Y-nya agar pengunjung bisa merasakan suasana lebih dekat dengan alam, Who semua kalangan, Where di area hutan pinus, When pukul 7 sampai 17.30, How melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Selanjutnya ada cafe tebing, Y-nya pengunjung dapat merasakan suasana bersantai sambil menikmati pemandangan dari pinggir tebing, punya remaja hingga dewasa, Where di sekitar tebing, When 7 sampai 17.00, How-nya melalui brosur dan Instagram. Cafe klasik, Y agar pengunjung bisa merasakan suasana klasik dan melihat barang-barang antik, Who semua kalangan khususnya pecinta barang antik, Where di tengah kota, When pukul 10 sampai 19.00, How melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dan yang terakhir ada cafe kucing, Y-nya untuk mengisi kekosongan di kota-kota di mana orang tidak bisa menikmati suasana bersama hewan dan ketenangan, Who-nya semua kalangan khususnya pecinta kucing, Where di area perumahan, When pukul 10 sampai 17.00, How melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan customer persona. Customer persona mewakili jumlah besar customer atau user dari sebuah bisnis yang akan kami buat. Dengan ini, kami meminta 3 orang yang kami anggap bisa menjawab beberapa pertanyaan kami terkait bisnis yang akan kami buat. Yang pertama, kami mewawancarai seorang mahasiswa Telkom University yang bernama Muhammad Harsya Hermansyah. Jenis kelamin laki-laki, usia 20 tahun, prodi administrasi bisnis. Experience cafe bioskop. Yang pertama, job to be done. Cafe yang tidak membosankan dan menarik. Yang kedua, user cases or application scenario. Cafe yang membawa suasana yang tidak membosankan dan juga tempatnya yang strategis untuk menunggu film diputar dengan adanya live music juga setiap Sabtu malamnya. Cocok untuk menemani waktu santai dan nongkrong kalian. Yang ketiga, problem, frustration, or pains. Sering merasa bosan dengan kafe lain karena kafe ini menyediakan berbagai suasana baru seperti makan sambil menonton film. Yang keempat, gains. Dapat menonton film tanpa harus pergi ke bioskop. Yang kelima, influencer, semua kalangan khususnya remaja. Yang keenam, trends. Kafe merupakan tempat untuk bersantai di mana pengunjung dapat memesan minum dan makanan. Dengan konsep cafe bioskop, kami menyediakan hal baru seperti para pengunjung dapat minum dan makan sambil menonton film. Selanjutnya, kami mewawancarai salah satu mahasiswi aktif Telkom University yang bernama Alia Nurhalisya. Jenis kelamin perempuan, usia 19 tahun, prodi ilmu komunikasi. Experience cafe artik. Yang pertama, job to be done. Tempat yang nyaman dengan dekorasi instagramable. Yang kedua, user cases. Cafe Artik merupakan tempat nongkrong yang rekomen karena tempatnya yang hits dan kekinian dengan konsep menarik karena desain bangunannya cocok sebagai tempat berkumpul bersama teman, keluarga, atau pacar. Cafe ini memiliki area indoor atau outdoor yang bisa kalian pilih. Yang ketiga, problem, frustration, or pains. Karena tempatnya yang ikonik membuat cafe ramai oleh pengunjung dengan berfoto. Keempat, games. Memiliki desain dan bangunan yang ikonik dan instagramable, serta pastinya berbeda dengan kafe lain. Yang kelima, influencer, semua kalangan khususnya remaja dan dewasa. Yang keenam, trends.
Cafe Arctic merupakan sebuah objek wisata baru berupa sajian kuliner dengan tempat nongkrong atau kafe yang memiliki konsep menarik dengan bangunan yang unik. Tempatnya pun yang nyaman dan strategis. Selanjutnya, kami mewawancarai salah satu mahasiswa Telkom University yang bernama Keisha Kansa Salsabila. Jenis kelamin perempuan, usia 18 tahun, prodi ilmu komunikasi, experience kafe pelajar. Yang pertama, job to be done. Kafe yang membawa suasana lebih tenang. Yang kedua, user cases. Kafe ini lokasinya berada di luar lingkungan dan jauh dari kebisingan. Kafe ini biasanya dibuka pada pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Kafe ini juga dapat disebarkan melalui Instagram dan TikTok. Yang ketiga, problem, frustration, or pain. Sering merasa terganggu saat di kafe lain. Yang keempat, games. Banyak pelajar yang ingin merasakan suasana baru dengan belajar di kafe ini. Yang kelima, influencer. Semua kalangan khususnya para pelajar. Yang keenam, trends. Kafe adalah tempat sederhana dan menarik untuk makan dan minum. Ditambah dengan suasana yang tenang, belajar menjadi lebih fokus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan customer journey. Customer journey adalah rangkuman keseluruhan pengalaman pelanggan yang dialami ketika pelanggan berinteraksi dengan bisnis yang kami jalankan, yaitu proses sebelum pembelian, memilih, hingga penggunaan produk kami. Pertama, persona. Kami mewawancarai salah satu narasumber bernama Alia Nurhalisya. Dia merupakan seorang mahasiswa aktif Telkom University. Kami mewawancarai dengan kuesioner dan data tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Skenario, Alia perlu kafe yang memiliki dekorasi yang instagramable. Goals and expectation, untuk mendapatkan sebuah kafe yang memiliki suasana yang lebih menarik. Tipikal, memiliki dekorasi unik serta suasana yang menarik. Before, melihat kafe yang instagramable melalui TikTok. During, menggunakan area kafe yang instagramable untuk berfoto. After, merasa senang karena mendapatkan pengalaman menarik dan hasil foto yang bagus. Area of responsibility, tim dukungan pelanggan dengan memberikan ulasan positif kepada kafe kami. Tim pemasaran, memberikan penawaran yang bersaing untuk membuat basis data pesaing lain. Kami mewawancarai salah satu narasumber bernama Keisha Kansa Salsabila. Dia merupakan seorang mahasiswa aktif Telkom University. Kami mewawancarai dengan kuesioner dan data tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Skenario, Kansa perlu kafe yang memiliki suasana tenang dan tidak bising. Goals and expectation, untuk mendapatkan suasana yang lebih tenang untuk belajar. Tipikal, memiliki suasana nyaman. Before, melihat kafe dengan suasana tenang melalui media sosial dan brosur. During, dia merasa sangat nyaman saat belajar. After, materi yang dipelajari jadi lebih mudah dimengerti. Area of responsibility, tim dukungan pelanggan dengan memberikan ulasan positif kepada kafe kami. Tim pemasaran memberikan penawaran yang bersaing untuk membuat basis data pesaing lain. Selanjutnya, persona, kami mewawancarai salah satu narasumber bernama Muhammad Harsya Helmansyah. Dia merupakan seorang mahasiswa aktif Telkom University. Kami mewawancarai dengan kuesioner dan data tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Skenario, Harsya perlu tempat nongkrong yang nyaman dan asik saat ini. Dia menginginkan tempat kafe yang tidak membosankan dengan konsep yang unik. Goals and expectation, untuk mengembangkan sebuah ide bisnis yang sudah diplan dan harapannya untuk membandingkan rincian yang sudah direncanakan agar mendapat dukungan pelanggan yang ramah dan membantu. Tipikal, memiliki konsep yang berbeda. Before, mencari tahu dari media sosial, melihat testimoni dan ulasan. During, dia merasa nyaman nongkrong sambil menonton. After, dia merasa lebih enjoy setelah menonton. Area of responsibility, tim dukungan pelanggan dengan memberikan ulasan positif kepada kafe kami. Tim pemasaran memberikan penawaran yang bersaing untuk membuat basis data pesaing lain. Selanjutnya itu ada define stage. Yang pertama itu ada define kategori, kafe bioskop yang menghadirkan film, makanan, dan interaksi sosial dalam suasana yang nyaman. Kafe bioskop ini menawarkan berbagai macam film dan berbagai macam makanan dan minuman yang lezat. Selanjutnya yang kedua yaitu ada observation, kafe yang menyediakan fasilitas dengan konsep outdoor. Hasil yang diperoleh pelanggan didominasi pada laki-laki dan perempuan dengan umur kisaran 17-24 tahun. Yang ketiga itu ada findings, pengunjung dapat menemukan kafe ini dengan mudah karena dekat dengan penduduk dan berlokasi di lapangan terbuka. Kemudian entering the result. Yang pertama ada economy and efficiency, pembayaran secara scan dan COD. Kemudian ada environment, pengunjung dapat memilih langsung tempat duduk dan terdapat menu scanner di meja. Yang ketiga yaitu demografi dan etnologi, menyediakan fasilitas yang lengkap dan cocok untuk para anak muda atau milenial.
Selanjutnya itu ada challenge, lokasi yang bagus cenderung mahal. Kendala lainnya saat musim hujan, film tidak dapat ditayangkan. Selanjutnya uncertainties, genre film tidak selalu sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya ada needs and desires, pengunjung membutuhkan tempat yang strategis. Dan yang terakhir yaitu ada politic aid system, fasilitas yang disediakan menjadi daya tarik tersendiri. Selanjutnya ada 635 method dan consolidation. Untuk isunya, kafe bioskop adalah kafe yang ditujukan untuk para remaja hingga dewasa yang ingin menikmati suasana kafe yang baru. Untuk idenya, yang pertama ada ide dari Moody, itu dengan konsep kafe, ada kafe bioskop dengan konsep retro, kafe bioskop private cinema, kafe bioskop dengan konsep horor, kafe bioskop dengan tema artik, dan kafe bioskop dengan konsep museum yang memutarkan film sejarah. Selanjutnya ada pemasaran, memesan tiket melalui link, membeli tiket langsung di kafe, membeli melalui website, customer mengambil sendiri makanan yang sudah dipesankan, dan makanan diantarkan langsung ke meja. Selanjutnya ada letak toko, berada di lingkungan yang sejuk, di lapangan terbuka, indoor, berada di tempat yang sunyi dan lokasi mudah ditemukan. Selanjutnya ide dari Devin, pelayanannya mengantarkan customer ke nomor meja yang didapat melalui pembelian tiket, memastikan kebersihan kafe, memeriksa kembali tiket yang sudah dibeli oleh customer, bersikap ramah dan table service konsumen. Selanjutnya ada promosi, mempromosikan melalui influencer, pelanggan yang mempromosikan ke media sosial akan diberikan free minuman atau makanan, mengadakan program member, diskon 10% setiap minimum pembelian 150.000 dan mengadakan diskon pada event-event tertentu. Selanjutnya ada pembayaran, debit, cash, pembayaran langsung di kafe, pembayaran saat memesan online, dan pembayaran setelah menonton. Ide dari Nabila yaitu untuk jadwal penayangannya siang hari, sore hari, malam hari, hari kerja, dan weekend. Untuk harganya, harga tiket masuknya 35.000, harga makanan berat mulai dari 25.000 sampai 40.000, harga cemilannya 15.000 sampai 25.000, untuk harga minumannya 14.000 sampai 20.000, dan harga merchandise-nya 10.000 sampai 100.000. Untuk produk yang dijual ada makanan berat, cemilan, dessert, minuman kopi, dan minuman non-kopi. Selanjutnya ada ide dari saya sendiri untuk merchandise-nya, ada baju, tumbler, tote bag, gantungan kunci, dan boneka. Untuk genre filmnya horor, komedi, romance, thriller, dan family. Untuk event yang akan diadakan ada grand opening, live musik, Valentine, Halloween, dan bazar. Selanjutnya ada matriks 2x2. Yang pertama ada Divine Access, difficult karena memiliki kesulitan dalam mengatur jadwal live musik dengan film. Simple karena kafe kami memiliki beberapa promo bagi pelanggan untuk ditukarkan dengan voucher. Yang ketiga ada innovation karena kafe kami ingin memberikan kesan mewah bagi para pelanggan. Yang terakhir ada existing karena kafe ini ingin memberikan konsep desain yang dapat dirasakan oleh pelanggan dengan menonton film secara privasi dengan tenang. Selanjutnya ada findings. Dapat disimpulkan bahwa kafe live musik sulit untuk kami wujudkan, dikarenakan mengatur jadwal dan privat cinema sebagai ide yang terbaik agar para pengunjung lebih dapat bebas dalam menikmati film. Selanjutnya ada metode dot voting. Untuk warnanya sendiri, Maudi warna hijau, Nabila warna pink, Nabila warna ungu, dan Devin warna kuning. Di sini kita udah bikin masing-masing 4 ide. Terus yang ide pertama itu ada cafe private cinema, cafe bioskop premier, mendapat free minuman dengan mempromosikan di media sosial, program member, mendapatkan diskon sebesar 10% dengan minimum pembelian 150.000, membagikan brosur, mempromosikan di cafe di TikTok, mengubah suasana cafe berdasarkan event tertentu, menjual merchandise, mempromosikan cafe melalui influencer, cafe dengan konsep rumahan, mengadakan acara grand opening, menyediakan photo box, membuat secret menu, dan cafe bioskop X live musik, dan memutarkan genre film bersejarah. Untuk ratingsnya, yang pertama itu dimenangkan oleh cafe private cinema, yang kedua cafe bioskop premier, yang ketiga di posisi yang sama ada mendapat free minuman apabila mempromosikan di medsos, dan menyediakan photo box di dalam cafe. Yang keempat itu mendapat diskon 10% dengan pembelian 150.000, membuat secret menu, mengubah suasana berdasarkan event tertentu, dan yang terakhir cafe bioskop X live cinema. Untuk kriterianya, kita memberikan impact yang baik untuk kepuasan pengunjung adalah kriteria yang kami gunakan dalam pemilihan ide kali ini.
Untuk evaluate-nya, cafe private cinema adalah pilihan yang tepat bagi para pengunjung untuk menikmati suasana yang tenang tanpa ada gangguan, dan pada cafe bioskop, kami lebih menekankan pada promosi media sosial agar tersebar luas dan pelanggan pun menjadi banyak yang mengetahuinya. Selanjutnya ada analysis of the ideas. Yang pertama dari Wenabila, yaitu metode dot voting adalah metode yang terbaik karena kita dapat langsung dengan mudah menemukan ide mana yang terbaik berdasarkan hasil voting dari masing-masing tim. Yang kedua yaitu ada dari Devin, metode 635 adalah metode yang terbaik menurut saya karena metode tersebut menghasilkan banyak ide yang lebih terperinci. Yang ketiga yaitu ada dari Maudi, metode yang paling baik adalah metode 2x2 matriks karena pada metode ini kita dapat menentukan ide mana yang paling terbaik berdasarkan letak posisinya. Yang terakhir yaitu dari Aisyah, dari ketiga metode tersebut yang terbaik adalah metode dot voting karena dengan adanya pemilihan suara yaitu dengan suara terbanyak membuat pilihan menjadi lebih adil untuk memilih pilihan yang terbaik menurut kita. Berdasarkan hasil voting dari kelompok kami yaitu cafe bioskop dengan konsep privat cinema yang disertai dengan fasilitas yang lengkap memungkinkan untuk para customer yang ingin mendapatkan kenyamanan menonton film dan merasakan kebebasan. Selain itu, customer dapat memesan menu pilihan yang telah disediakan di cafe ini. Selanjutnya ada MVP Minimum Viable Product. Yang pertama ada Initial Situation dengan nama Maharani Nur Alia, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, kebiasaan nongkrong di kafe, pekerjaan mahasiswi. Yang kedua ada Plan yang terdiri dari Vision and Roadmap. Visinya membuat kafe yang out of the box karena pengunjung dapat merasakan pengalaman yang baru. Roadmap-nya memperlihatkan prototipe yang telah kami buat, menanyakan pendapat, mencoba revisi kembali kafe yang akan kami buat dengan menyesuaikan keinginan dan pendapat dari customer. Yang ketiga yaitu terdapat result yang terdiri dari conclusion and next step. Dalam pembuatan prototipe, kami dapat banyak pelajaran, salah satunya yaitu kami sangat memikirkan letak posisi dalam penataan kafe, agar pengunjung dapat merasa nyaman. Kami akan menyesuaikan tata letak kafe kami agar para pengunjung tidak merasa terganggu saat menonton film. Yang keempat ada Problem and Challenge, perizinan film, cuaca yang tidak mendukung, lokasi yang tidak strategis. Top 3 fiturnya terdapat free hotspot wifi, perangkat audio dan proyektor, serta alunan musik. Learn-nya mengevaluasi kekurangan yang ada pada kafe bioskop, melakukan pengembangan ide terhadap kafe bioskop, serta dapat mengetahui kebutuhan pengunjung. Customer Journey and Use Case, merencanakan serta membuat fasilitas dengan konsep privat cinema, menciptakan rekayasa baik secara visual maupun suara film yang nyata. Build-nya mempekerjakan seorang koki agar dapat memberikan inovasi menu dengan harga dan kualitas menu yang akan ditawarkan, mengatur pemakaian studio dan juga memandu pelanggan menuju studio, serta membuat laporan keuangan harian pemasukan yang didapat. Measure-nya dapat berdiskusi dengan sesama anggota kelompok serta dapat mengukur perkembangan hasil yang telah kita lakukan atau kerjakan. Yang terakhir terdapat cost and schedule, jadwal penayangannya setiap hari kerja dari siang hingga malam hari dan juga saat weekend. Harga makanan dan minumannya mulai dari 15.000 hingga 40.000. Harga tiket privat cinema bisa dengan harga 35.000. Selanjutnya ada non-canvas. Yang pertama ada problem yang pertama yaitu cuaca yang tidak mendukung. Yang kedua yaitu persediaan tenda atau tempat duduk yang terbatas. Yang ketiga yaitu suasana yang tidak kondusif. Selanjutnya ada solution. Yang pertama ada terdapat tempat indoor. Yang kedua customer dapat reservasi tempat terlebih dahulu. Yang ketiga memperingatkan customer agar tetap kondusif. Selanjutnya itu ada unique value proposition. Keunikan dari cafe bioskop ini adalah para customer dapat merasakan suasana baru dengan nongkrong sambil menonton film. Selanjutnya ada unfair advantage, yaitu mengupdate film terbaru. Kemudian customer segment, target marketnya yaitu semua kalangan khususnya remaja hingga dewasa. Rentang umurnya mulai dari 16 tahun sampai 30 tahun. Lokasi atau wilayahnya yaitu di lapangan terbuka dengan suasana yang sejuk dan asri. Kemudian early adapter, kalangan remaja hingga dewasa yang menyukai kafe, dan kami menawarkan kafe dengan konsep yang tidak biasa, yaitu kafe bioskop. Kemudian ada channels, yaitu online dan offline dapat reservasi. Selanjutnya short concept, terdapat opsi private cinema. Kemudian revenue streams, penjualan secara online dan offline, harga
Produk penjualan yaitu mulai dari 15.000 hingga 70.000. Harga jualnya 15.000 hingga 100.000. Keuntungan yang kita dapat yaitu 30.000. Kemudian ada cost structure. Biaya variabelnya yaitu ada listrik, air, dan penyewaan tempat. Kemudian biaya pembuatan kafenya ada tenda, proyektor, dan speaker. Kemudian existing alternatif private cinema atau bioskop mini. Kemudian yaitu key metrics. Yang pertama ada bioskop, yang kedua interior atau desain cafe. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.